Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi kepada Ibu Guru Setiani MPD yang telah memberikan kami waktu dan kesempatan agar bisa menampilkan hasil presentasi kami. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena telah memberikan rahmat dan nikmatnya pada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam ruangan kelas ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni wa rasulana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan membahas kasus yang melanggar hak dan kewajiban warga negara. Adapun saya, Lutfi Ariel Setiawan, selaku moderator dalam diskusi materi hak asasi manusia ini. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Arsy Palepina sebagai ketua kelompok dan presenter, Diki Ardiansa sebagai wakil ketua dan reporter, Dinaila Sosakira sebagai pemateri, Ikhlas Arkan Saputra sebagai pemateri, Pida Nurpadila sebagai penjelasan kasus, Dina Selvia sebagai penjelasan kasus, Eva Dusuciati sebagai narasumber, dan Najib Raihan Anjani sebagai presenter. Saya akan menampilkan sebuah foto yang berisikan anggota kelompok kami. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak asasi sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Lalu, bagaimana dengan konsep kewajiban warga negara? Yaitu, kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, apa yang membedakannya dengan kewajiban asasi? Yaitu kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Sementara itu, kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara. Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar ini saling berkaitan dengan hakikat kelima Pancasila, yaitu yang pertama, nilai ketuhanan. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Yang ketiga, nilai persatuan. Yang keempat, nilai kerakyatan. Dan yang kelima, nilai keadilan. Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Untuk bebas memeluk agama sesuai kepercayaannya, serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Menempatkan hak-hak kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak yang sama mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia, jamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia. Keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan demokratis. Dan yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan
dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Perwujudan nilai instrumental ini pada umumnya berbentuk ketentuan konstitusional, nilai dari Undang-Undang Dasar sampai peraturan daerah. Nilai praksis Pancasila adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar dan instrumental dalam menerapkannya di kehidupan sehari-hari seperti kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan beragama. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental dari Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-harinya oleh warga negara. Oleh sebab itu, setiap warga negara harus menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Kami di sini membahas kasus dengan tema pembulian atau perundungan. Beberapa tahun terakhir, sepertinya istilah bullying ramai digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan istilah bullying atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan perundungan ini tidak hanya dijumpai pada kalangan anak muda yang telah dewasa. Kejadian perundungan yang terjadi di tengah masyarakat memiliki beragam intensitas dari kecil hingga besar. Tidak hanya itu, beberapa kasus perundungan secara verbal atau ditutupi dengan embel-embel bercanda atau guyonan tetapi membuat korbannya merasa tidak nyaman. Contoh, perundungan dalam skala atau intensitas yang besar, misalnya dikucilkan oleh orang-orang di sekolahnya karena korban memiliki perbedaan tertentu, bisa karena fisik kognitif, bahkan dari segi materi, berkaca dari beragam kondisi perundungan. Dan penyebab bullying tersebut sepertinya penting bagi kita untuk memahami lebih dalam mengenai bullying atau perundungan. Harapannya, dengan mengetahui lebih baik mengenai perundungan ini, kita dapat menekan perilaku tersebut sehingga tidak ada lebih banyak korban bullying lainnya di luar sana. Selamat pagi pemirsa. Breaking News 22 kembali menemani Anda dengan berita aktual dan terpercaya. Bersama saya Asif Alevina Dan saya Najib Rayhan Anjani. Berita pertama kita hari ini adalah seorang siswa SD yang dipaksa untuk disetubuhi kucing. Seorang anak sekolah dasar di Kabupaten Tasikmalaya meninggal dunia setelah mendapat perundungan dari temannya. Berdasarkan hasil Komisi Perlindungan Anak Indonesia di Kabupaten Tasikmalaya, korban yang berusia 11 tahun ini kerap kali menerima perundungan dari temannya, hingga membuat depresi. Keluarga menyebut korban terlihat murung hingga sakit selama 1 minggu sebelum akhirnya meninggal dunia. Pelaku perundungan terhadap anak berusia 11 tahun di Tasikmalaya ini diduga berjumlah 4 orang KPAI. Tasikmalaya pun melaporkan kasus ini ke Polsek Singaparna untuk diselidiki. Untuk acara selanjutnya, kami akan serahkan kepada saudara Diki di tempat kejadian. Halo saudara Diki. Oke, terima kasih kepada saudara Najib yang telah memberikan waktunya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Diki Ardiansah di Breaking News. Oke, sekarang saya berada di tempat Kapolsek Kota Tasikmalaya bersama Ketua Komisi Perlindungan Anak. Oke, baik Pak. Jadi bagaimana keadaan korban bullying setelah video itu viral? Setelah kejadian itu viral, disitulah munculnya ejekan dan membuat fisik serta psikis korban menjadi menurun. Oke, untuk soal kasus lengkap ini kita langsung tanyakan kepada Ketua Komisi Perlindungan Anak. Baik Pak, apakah benar sudah dilaporkan kepada pihak polisi dan seperti apa kronologisnya? Laporan tersebut memang sudah dilaporkan ke pihak Polres Tasikmalaya, kemudian kami menyampaikan kronologis dari bulan Juni akhir, kemudian menyampaikan bahwa ada seorang anak berusia 11 tahun dipaksa untuk berhubungan badan dengan binatang, kemudian peristiwa itu direkam dan disebarluaskan ke media sosial hingga viral. Sehingga
si korban terganggu mentalnya. Oke, korban ini meninggal dunia karena memang sakit yang dideritanya atau memang karena perundungan teman-temannya tersebut? Ya, tentu kami tidak bisa menjelaskan secara detail bahwa si korban tidak pernah melakukan pemeriksaan psikologis atau mempunyai penyakit yang kami tidak ketahui. Yang ditemukan hasil KPAI memang ada gejala-gejala atau tanda-tanda yang mengalami trauma atau yang mengarah ke depresi. Oke, ini kan pelakunya di bawah umur juga ya. Nah, bagaimana untuk proses hukum selanjutnya? Singkat saja. Ya, proses hukum ini berjalan dalam kerangka melalui edukasi, kemudian menyampaikan atau memberi efek jerak kepada siapapun agar tidak melakukan kejadian ini. Karena pelakunya anak-anak, jadi kami akan memberikan perlindungan. Kami yakinkan bahwa pelaku-pelaku yang terduga dalam peristiwa ini akan tetap keamanan dan kenyamanannya hak sebagai anak tetap diutamakan. Oke, terima kasih kepada Ketua Komisi Perlindungan Anak, yaitu Mbak Eva, telah bergabung bersama kami. Saya akan kembalikan kepada studio Saudara Najib. Sekian dari saya Diki Ardiansah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Diki yang telah mewawancari Ketua KPAI di daerah Kota Tasikmalaya tentang pembahasan bullying atau perundungan dan proses hukumnya. Sekian berita hari ini. Selamat beraktivitas untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang bocah kelas 5 SD berinisial F 11 tahun di Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat dipaksa teman-temannya bersetubuh dengan kucing sembari direkam menggunakan ponsel. Akibat rekaman tersebut, korban menjadi depresi dan tidak mau makan dan minum. Sampai kemudian berinisial F meninggal dunia saat dalam perawatan di rumah sakit pada Minggu tanggal 18 Juli 2022. Selain menjadi korban perundungan selama masih hidup, bocah itu diketahui kerap dipukuli oleh teman-teman bermainnya. Korban merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Sepekan sebelum meninggal dunia, rekaman itu menyebar dan dia dibully teman-temannya. Semakin menjadi-jadi, anak saya jadi malu, tak mau makan dan minum. Melamun terus sampai dibawa ke rumah sakit dan meninggal saat perawatan. Jelas ibu kandung F, T, 39 tahun saat dihubungi Rabu tanggal 20 bulan Juli 2022 sempat mengaku ke ibu kandungnya dipaksa menyetubuhi kucing dengan disaksikan teman-temannya sambil diolok-olok direkam oleh para pelaku saat sedang depresi dan tak mau makan dan minum. Korban sempat mengeluh tenggorokan sampai akhirnya meninggal dunia. Sebelum kejadian rekaman itu, korban juga mengaku suka dipukul oleh mereka sampai puncaknya dipaksa begitu sama kucing. Usai kejadian itu, keluarga para pelaku perundungan sempat datang ke rumah dan meminta maaf. Pihak keluarga mengaku sudah ikhlas dengan keperian anaknya dan meminta hal ini tak terjadi lagi. Saya meminta jangan lagi ke anak lainnya. Sementara itu, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Tasikmalaya atau Rinanto membenarkan kejadian perundungan hingga korban meninggal dunia. Pihaknya bersama petugas Polsek Singaparna Polres Tasikmalaya langsung mengunjungi rumah korban guna memberikan pendampingan psikis untuk keluarga korban. Selain itu, KPAID juga akan memproses secara hukum kasus ini supaya kejadian yang sama tak terulang kembali ke anak-anak lainnya. Apalagi rekaman tak senonoh perundungan anak tersebut sempat menyebar dan menjadi perbincangan publik. Betul, sesuai keterangan keluarga korban, anak 11 tahun ini dibully sampai depresi kemudian meninggal saat rekaman pemaksaan tak senonohnya tersebar. Kita juga akan memproses jalur hukumnya supaya kejadian ini tak terulang kembali. Ini mudah-mudahan tidak terulang lagi dan tetap harus ada sanksi konsekuensi kepada yang melakukan walaupun masih di bawah umur, itu dengan asas-asas kepatutan kemanusiaan, tapi tetap harus ada pelajaran bagi mereka yang
Perilaku bullying tentu memiliki efek yang sangat berbahaya. Perilaku tersebut dapat menimbulkan dampak selalu mati, sehingga pengaturan terhadap bullying harus diterapkan di Indonesia sendiri. Kata bullying tidak diatur di undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, para penegak hukum dalam menyelesaikan kasus bullying harus melihat bentuk bullying terlebih dahulu sebelum menjerat para pelaku bullying. Bullying melakukan terhadap anak, maka pemerintah mengatur perilaku bullying ini di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, sehingga para pelaku bullying sebenarnya dapat dijatuhkan sanksi atau dijerat dengan undang-undang tersebut. Berdasarkan pasal 1 poin 15 Undang-Undang Perlindungan Anak, kekerasan didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau pelantarannya, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Pasal 45, anak yang belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 tahun. Apabila anak terlibat dalam perkara pidana, hakim boleh memerintahkan agar terdakwa di bawah umur tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, kalinya dan pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Tetapi kalau dia kurang dari 12 tahun, ya itu juga tidak bisa diadili juga. Gitu. Yang dilakukan oleh hukum adalah tetap memproses perkaranya, tetapi tanggung jawabnya lebih pada orang tuanya, gitu ya, terutama tanggung jawab keperdataannya. Nah, kalau tanggung jawab tindakannya, maka penegak hukum akan meminta kepada orang tuanya untuk melakukan perbaikan-perbaikan gitu, atau bahkan melakukan ya hukuman dalam tanda kutip lah, tapi orang tuanya yang melaksanakan. Hukuman oleh orang tua itu bisa umpamanya perintah kepada orang tua untuk memasukkan anaknya pada pendidikan, satu model pendidikan, ya. Tapi penegak hukum yang mengendalikan. Empat pelaku ini rangkul dulu, dicicak habis itu gitu ya, rangkul dulu, jadi nggak bisa mereka langsung dihukum, karena sekali lagi penyebab mereka melakukan itu adalah pastinya nyontek, pastinya meniru. Ini udah pasti menyebabkan trauma, depresi, dan rasa bersalah, rasa berdosa, menyesal, tapi juga tak berdaya karena mau melawan gak bisa. Nah, ini bisa menyebabkan efek psikologis yang sangat mendalam pada yang bersangkutan. Dan akhirnya dia makin ciut gitu ya, mengkerap gitu, ciut, dan akhirnya menghindarkan diri dari siapapun juga. Komisi Perlindungan Anak Indonesia merupakan lembaga independen yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak. KPAI dibentuk berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014. Dalam menjalankan tugasnya, KPAI bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Lantas, apa saja tugas dan wewenang KPAI? Salah satu aturan mengenai KPAI tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Berdasarkan peraturan tersebut, terdapat sejumlah tugas dan wewenang KPAI, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap UU tentang perlindungan anak, kemudian mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak,
kemudian melakukan mediasi atas sekentak hak anak, memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak, menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak, kemudian melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak. Ada 3 yang termasuk jenis bullying. 1. Fisik, memukul, menampar, mendorong, menggigit, menendang, mencuri, mencubit, mencakar, pelecehan seksual, dan lain-lain. 2. Verbal, mengancam, memperlakukan rasis, merendahkan, mengganggu, memanggil dengan julukan atau kecatatan fisik, dan lain-lain. 3. Cyber atau dunia maya, yaitu dengan menggunakan sosmed, messenger, email, dan lain-lain untuk menghina dan memperlakukan dan juga mengancam. Semua tindakan itu sangat berbahaya karena dapat berdampak bagi korban menderita stres, bermasalah secara sosial hingga bisa saja bunuh diri jika tidak tahan lagi. Upaya pencegahan bullying lingkungan atau masyarakat. Pencegahan adalah tindakan atau cara atau proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Pencegahan oleh anak. 1. Mengembangkan budaya, relasi, atau pertemanan yang positif. 2. Ikut serta membuat dan menegakkan aturan sekolah terkait pencegahan bullying. 3. Ikut membantu teman yang menjadi korban. 4. Saling mendukung satu sama lain. 5. Memahami dan menerima perbedaan tiap individu di lingkungan sebaya. 6. Merangkul teman yang menjadi korban bullying. Upaya pencegahan oleh keluarga. 1. Membangun komunikasi antara dengan orang tua. 2. Sosialisasi dan advokasi terkait hak anak pada orang tua. 3. Menyelaraskan pendisiplinan tanpa merendahkan martabat anak baik di rumah maupun di sekolah. 3. Memberikan pengertian kepada pelaku perundungan untuk ikut mencegah. 4. Memperkuat peran orang tua dalam mencegah perundungan baik di rumah maupun di sekolah. 5. Menyiapkan anak untuk menghadapi perundungan dengan berkata tidak. 6. Melaporkan kepada sekolah jika anak menjadi korban. Berakhirnya kasus ini dengan cara berdamai karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Pasal 45, anak yang belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 tahun. Apabila anak terlibat dalam perkara pidana, hakim boleh memerintahkan agar terdakwa di bawah umur tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, kalinya dan pemeliharaannya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Kami memilih pro dengan keputusan tersebut karena sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesimpulan mengenai tindakan bullying antara lain. Bullying bukan tindakan terpuji dan harus dihindari. Tindakan perundungan atau bully seringnya dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa dirinya hebat. Bullying merupakan tindakan yang tak hanya mengganggu, namun termasuk tindakan agresif yang melanggar hak-hak orang lain dan pada titik tertentu bisa dikategorikan sebagai tindakan pidana. Bullying dilakukan dengan tujuan menyakiti, melecehkan, merendahkan, dan semacamnya yang dilakukan secara sengaja, sadar, dan berulang-ulang baik oleh perseorangan ataupun kelompok. Bullying sering kita jumpai pada institusi pendidikan, baik itu sekolah ataupun di luar sekolah. Praktek bullying atau perundungan sering terjadi dan masih banyak di antara kita yang memandangnya sebagai kenakalan remaja biasa. Padahal, tindakan ini sering menjurus pada hal negatif yang agresif dan merusak mental korban. Tak jarang, korban perundungan yang harus berakhir bunuh diri karena semangat hidupnya lenyap. Oleh sebab itu, persoalan perundungan harus dipandang sebagai perkara serius yang ditangani bersama-sama dengan tegas dan bijaksana. Jika diperlukan, keterlibatan pihak berwajib juga harus dibuka lebar agar keadilan atas korban perundungan bisa ditegakkan. Mata luka Sengkong Karta. Lambang Garuda dasarnya Pancasila, Undang-Undang 45 merajut banyak peristiwa. Luka
Saihong Karta, karya Dinda, serupa Mas Kemampuan. Bubuh mengantarkan wejangan hidup, kecapi dalam suara sungai biru. Bubuh dan kecapi membawa menyatu dalam suara terluka, melukai, dilukai dan luka-luka. Menganga aku barulah manusia, terengah-engah dalam tabung dan salah. Aku seorang petani Bojong Sari menghidupi mimpi dari padi yang tanam sendiri. Kesederhanaan petani hidup dapat untung dilipat dan ditabung. 1974, tanah air yang kucinta, berumur 29 tahun, waktu yang udah bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda, dasarnya Pancasila, Undang-Undang 45, merajut banyak risiko. Peralihan kepemimpinan yang mendesak, Bung Karno diganti Pak Harto, kendali keamanan negara. Pemantaian 6 jenderal, 1 perwira, 6 jam dan 1 malam, mati di lubang tak berdaya. Tak ada dalam perang Mahabharata, bahkan dalam sejarah dunia hanya ada di sejarah Indonesia. Pemusnahan golongan ini PKI wajib. Pemimpin otoriter rencana pembangunan 5 tahun bisa jadi rencana pembantaian 5 tahun. Tahun-tahun berikut didapati menembak serius. Tak ada salah apalagi benar, tak ada pembantaian di mana-mana, di hulu sampai dor di mulut, dor di kepala, diikat tali di kepani kamu. Penguasa yang punya tahta yang tidak ada bisa diada. Akulah sengkok yang sakit, berusaha menang setiap luka di dada, di punggung, di kaki, di pantat yang berlapis tuberkulosis. Malam Jumat 21 November 1974, setiap malam Jumat ia menyelangkungkan dengan hikmat. Bintang-bintang berdikir di kedipannya. Suara-suara binatang melengkingkan pujiannya untuk Tuhan. Istriku masih menenangkan lukanya, mengambilkan air minum dari dapur. Di kejauhan terdengar warga desa gaduh. Ya, ada suara begitu. Ya, pasti dari kamu ini. Bakar saja orangnya. Ya, betul. Di lubang bilik ada banyak obor dan ketupat menyala. Teriakan tegas. Saudara Sengkong, saudara sudah di kampung pabrik. Kalau mau selamat menyerahlah. Saudara sudah tidak bisa kabur. Angkat tangan. Kemudian istriku kaget. Kok kamu kan? Kebingungan. Demi Allah, saya tidak berbuat jahat. Masih dalam suara yang sama. Kalau saudara tidak keluar dalam hitungan 3, kami akan mengeluarkan tembakan peringatan. 1, 2. Secepatnya untuk bisa keluar dan angkat tangan. Di pintu ratusan warga mulai melontarkan sampah seraba. Ini babis kadang pantai sampah. Segalanya ada di mulut warga. Kata-kata mewakili perkemanusiaan. Warga seperti serigala ganas, pengis. Tak ada rasa kasihan dan batu sampai bambu. Dari golok sampai balok, diacung-acung keren garang. Serempak berkata Allahu Akbar. Batu bambu dan balok bertebangan ke arahmu. Saudara-saudara sekalian, tolong hentikan gerakan pengadilan yang memutuskan hukuman. Aku masih diselimuti kebungingan, disambut raja seluruh badan. Kepalaku ditontongi senjata yang laras dan panjang, mendekati puluhan abri dan polisi. Ya, tolong saja dasar orang tak tahu untung, dasar tata masyarakat. Bangun sesaat.
di langit, terdengar sayu. Aku terkapar di tanah, seorang abri musuh, darah dan becek tanah bercampur di tubuh. Aku dilemparkan ke atas bak mobil, kondisi antara sadar atau tidak. Selang kejadian, sesosok tubuh dilemparkan ke bak mobil. Ada sebagian tubuh yang meninggi. Kuperhatikan wajah tersebut yang penuh luka itu. Karena kami ditangkap dengan tuduhan dan juga perampokan. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Anda semua. Dengan ini, presentasi ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.